A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba 'alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam berbahagia ini kita sudah diberi kesempatan untuk melangkah, meringankan langkah untuk bersama-sama berkumpul di musola Al-Wadah yang kita ini. Dan pada malam berbahagia ini kita memasuki malam yang ketiga. Patut bagi kita untuk selalu bersyukur Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersyukur Bapak Ibu, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Suatu ketika ada seorang pemuda yang kaya raya. Dia mengendarai sebuah mobil di jalan tol. Seorang pemuda ini melihat keluarga kecil yang sedang makan di sawah yang luas dan hijau. Lalu apa kata pemuda ini? Betapa bahagianya orang yang makan di sawah itu bisa berkumpul, bisa makan bersama dengan keluarganya. Lalu orang di sawah ini pun melihat pemuda itu pun di jalan tol memakai mobil mewah. Apa kata mereka? Betapa bahagianya pemuda itu yang bisa menaiki mobil mewah, menjadi orang kaya, bisa jalan kemana-mana. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini orang merasa kebahagiaan itu berada pada diri orang lain. Orang yang di mobil mewah merasa kebahagiaan itu berada pada orang yang berada di sawah. Dan orang di sawah itu merasa kebahagiaan itu berada pada orang yang di mobil mewah. Jadi sesungguhnya di mana kebahagiaan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kebahagiaan itu berada pada diri kita. Sesungguhnya kebahagiaan itu berada pada rasa syukur. Pada rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki. Rasa syukur kita terhadap apa yang ada pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya kata Allah, jika kalian bersyukur wahai hamba-hambaku, maka akan aku tambah. Apa yang Allah tambah ya Bapak Ibu dirahmati Allah? Akan Allah tambah nikmatnya. Maka apa kata Allah? Allah ancam lagi, jika kalian kufur, jika kalian sombong wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ingatlah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersalawat berkaitan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita diberi syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan pada malam berbahagia ini, menyampaikan dua poin penting. Yang pertama yaitu keutamaan sabar dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua yaitu tentang puasa adalah penyembuh dari berbagai penyakit. Dan tentang keutamaan puasa, keutamaan sabar di bulan suci, ketika puasa di bulan suci Ramadan, para ulama banyak mengatakan
bahwa puasa itu adalah riyadhah atau latihan tentang kesabaran. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Wa jazaa'us sabri al-jannah. Apa kata Nabi? Dan balasan dari orang-orang yang sabar, balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10 mengatakan, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala hamba-hambanya yang selalu bersabar bighairi hisab, tanpa ada batasnya Bapak Ibu rahmati Allah. Dalam ayat ini kita bisa menyimpulkan dua kalimat, yaitu yuwafa. Yuwafa ini diambil dari kata wafa yang artinya sifat wafa, yaitu sempurna. Dan kata yang kedua yaitu bighairi hisab, yaitu tanpa ada batas. Apa artinya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Biasanya Allah itu memberi balasan, memberi ganjaran bagi hamba-hambanya yang melakukan kebaikan itu setimpal dengan kebaikan yang dilakukan, atau Allah lipat gandakan kebaikan tersebut dengan 10 kali lipat. Tapi khusus dengan kesabaran ini Allah khususkan. Apa kata Allah? Allah kasih ganjaran bighairi hisab, tanpa ada batas. Akan aku kasih ganjaran pada hamba-hambaku yang bersabar dengan tanpa batas. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersabar dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa di bulan suci Ramadan ini melatih diri kita untuk selalu bersabar. Maka ada pun poin yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang puasa adalah penyembuh dari berbagai penyakit. Suatu ketika, ini adalah suatu kisah nyata, di Arab Saudi ada seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Si pengusaha ini tidak pernah melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Dalam 10 tahun berturut-turut dia tidak pernah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Padahal seorang pemuda ini adalah seorang muslim. Dia tinggal di Arab Saudi. Dan pada suatu ketika menjelang bulan suci Ramadan, si pemuda ini membawa keluarganya, membawa istri dan anak-anaknya untuk pergi dari kampung halamannya menuju ke Amerika Serikat. Untuk apa? Untuk agar menghindari dari orang-orang yang mengingatkan dia agar berpuasa. Jadi dia pergilah dari kampung halamannya, dari Arab Saudi ke Amerika Serikat. Kemudian sampailah dia di Amerika Serikat. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba yang ini suatu musibah. Apa musibah itu? Dia diberi Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit, di mana penyakit tersebut tidak ada dokter satupun yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan bahkan penyakitnya tersebut adalah timbul kejang-kejang di perutnya, di bagian perutnya. Jadi dia 2 tahun 3 tahun namanya dia berobat ke seluruh dokter-dokter spesialis dalam, tidak ada satu dokter pun yang dapat menyembuhkan penyakitnya, dan tidak ada satu dokter pun yang dapat mengetahui apa penyakitnya tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ia mendengar ada satu dokter yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu dokter spesialis dalam, dan dia pun pergilah ke sana menuju dokter tersebut. Kebetulan dokter tersebut adalah seorang Katolik, seorang Nasrani. Kemudian apa dia konsultasi kepada dokternya? Wahai dokter, saya sudah pergi ke banyak dokter-dokter dan tidak ada satu dokter pun yang tahu penyakit saya, dan tidak ada satu dokter pun yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Apa kata dokter tersebut? Bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, apa agamamu? Lalu dia menjawab, saya Muslim.
Lalu dokter tersebut menyarankan, apa kata dokter? Saya sarankan Anda untuk berhenti berobat kemana-mana. Anda berhenti untuk minum obat dari dokter-dokter yang pernah Anda datangi. Saya sarankan Anda untuk berpuasa menurut syariat agama Anda, kata dokter Katolik tersebut. Karena dokter Katolik tersebut mengetahui sedikit tentang ajaran Islam. Kemudian si laki-laki ini pun berpikir bahwa sudah 10 tahun lamanya berturut-turut dia tidak pernah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi akhirnya dia berpikir, baiklah, jika ini jalannya, saya akan mulai berpuasa, kata si pengusaha yang kaya raya tadi. Lalu alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dia berpuasa dari tahun pertama, tahun kedua dan ketiga dia jalankan puasa Ramadan, bahkan puasa-puasa sunnah dia jalankan. Dan alhamdulillah penyakit tersebut tidak pernah lagi datang di tubuhnya. Dan alhamdulillah penyakit tersebut sudah sembuh total di tubuhnya. Dan dia pun tidak ingin lagi membawa keluarga-keluarganya untuk ke luar negeri menghindar dari Ramadan. Dan alhamdulillah sudah itu sembuh total. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari puasa ini adalah dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang ada pada tubuh kita. Apapun itu penyakitnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit tersebut insyaallah akan sembuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang ada di sini, kita yang berpuasa ini, semoga Allah angkat segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terkhususnya untuk saya sendiri. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.